Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Indonesia telah 78 tahun merdeka. Puji Tuhan, banyak yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia. Negeri yang tadinya terkebelakang oleh karena dijajah ratusan tahun, sekarang telah maju dan disegani oleh berbagai bangsa di dunia. Terbukti pada akhir KTT ASEAN yang dilaksanakan pada minggu yang lalu, negara-negara, para pemimpin-pemimpin berbagai negara memuji Indonesia, memuji Jokowi. Puji Tuhan. Tetapi saudara, kita memang sudah merdeka, tetapi belum bebas. Maksud saya, kita masih harus terus berjuang. Perhatikan, persatuan bangsa senantiasa diperangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok yang selfish. Pembangunan senantiasa bertempur melawan para koruptor yang semakin berani dan semakin canggih. Ketentraman kita senantiasa berperang melawan berbagai jenis kejahatan. Ngeri saudara, kejahatan sekarang ini banyak terjadi di antara orang-orang dekat. Bahkan antara keluarga. Orang-orang yang harusnya saling melindungi, banyak yang tampil kejam dan sangat jahat satu dengan yang lain. Bencana alam, cuaca ekstrim, kualitas udara yang buruk adalah bentuk-bentuk lain yang menunjukkan bahwa kita belum bebas dari tantangan-tantangan yang sangat besar. Pada bagian-bagian puncak suratnya kepada Efesus, Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kata akhirnya di sini bukan berarti puncak. Sudah selesai, belum. Penebusan memang sudah dilakukan secara sempurna oleh Yesus. Kemerdekaan memang telah tersedia secara cuma-cuma oleh Yesus. Tetapi kita belum bebas. Umat Tuhan sementara ini masih harus terus berjuang di atas muka bumi ini. Kata akhirnya dimaksudkan adalah bahwa dengan demikian, oleh karena itu, begini. Paulus telah menjelaskan sebelumnya tentang misi besar Tuhan untuk mempersatukan kembali dunia yang telah sesat ini dengan surga yang mulia. Dan Yesus menggunakan jemaatnya untuk sangat berperan di dalam mewujudkan penyatuan ini. Nah, kata akhirnya umat Tuhan dihimbau untuk terlibat penuh di dalam pertempuran yang masih berlangsung di bumi. Bagaimana? Saudara, beberapa negara seperti Korea misalnya mewajibkan setiap warga negaranya untuk latihan militer, wajib militer. Karena mereka harus senantiasa siap kalau perang terjadi. Kita juga wajib siap bertempur. Dalam hal apakah kita dapat terlibat di dalam peperangan melawan setan? Yang pertama, aktif dalam menyelesaikan misi gereja. Yang kedua, perhatikan bahwa ada dimensi kegelapan, kuasa iblis yang walau tidak terlihat tetapi sangat mempengaruhi kehidupan dan pelayanan kita. Yang ketiga, sadari dan terima komando arahan perintah Tuhan kita, Yesus sang komandan kita, untuk kita memiliki kehidupan rohani yang berhasil. Yang keempat, menurut Paulus, ingat selalu pentingnya persatuan dan kerjasama di antara kita sesama orang-orang percaya. Tetapi apakah kita bisa mengalahkan setan? Perhatikan kembali Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan kita jelas tidak akan dapat mengalahkan setan dan pengikutnya. Tetapi ada kekuatan yang bisa kita andalkan, yaitu kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Bahkan bukan hanya itu, bagi kita tersedia senantiasa kekuatan kuasa Allah Bapa, kuasa Allah Anak, dan kuasa Allah Roh Kudus. Bahkan seluruh sorga akan memenangkan kita di dalam setiap pertempuran melawan setan. Saudara, kuatlah, tangguhlah, bertahanlah, maju terus, jangan takut, pantang mundur, menanglah di dalam Tuhan. Setiap pertempuran kita kiranya menjadi bukti betapa besarnya kuasa Allah dan betapa besarnya, dahsyatnya kasih Yesus. Itu keren.